warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Irma Fitri Wahyuni. Saya mahasiswa dari Stikes Kampus Sintang. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan sebuah materi tentang preeklamsi. Kok bisa sih terjadi preeklamsi? Nah, biasanya tuh preeklamsi timbul karena hipertensi disertai protein urin akibat kehamilan setelah 20 minggu, berlangsungnya 3 bulan pasca persalinan. Kejadian preeklamsi disertai adanya kerusakan organ. Definisi preeklamsi terlebih dahulu. Preeklamsi ringan. Apa sih ciri-ciri preeklamsi ringan itu? Yang pertama, tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Prianya 0,3 gram per 24 jam. Sedangkan preeklamsi berat, tekanan darah lebih dari 160/100 mmHg, proteinurianya 2 gram per 24 jam. Atau lebih dari 2 degadipsti. Nah, sindrom HELLP, gejala sistem saraf pusat. Preeklamsi. Istilah preeklamsi ringan dan preeklamsi berat tidak digunakan lagi. Preeklamsi disebut juga dengan keracunan kehamilan. Nilainya melalui yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau diastolik lebih dari 90 mmHg. Setelah 2 kali pengukuran dengan jarak minimal 4 jam dan usia kehamilan lebih dari 20 minggu pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Sistolik lebih dari 160 dan diastolik lebih dari 110 mmHg. Hipertensi dapat ditegakkan dalam waktu singkat untuk memberikan antihipertensi. Proteinuria. Proteinuria lebih dari 300 mg per 24 jam atau proteinuria positif 1. Trombositopenia kurang dari 100.000 mm3. Insufisiensi renal. Creatinine lebih 1,2 mg atau DL atau kenaikan 2 kali lipat serum kreatinin tanpa penyakit ginjal lainnya, disertai oliguria 400 ml per 24 jam. Gejala penyerta preeklamsi. Yang pertama, nyeri epigastrium menetap. Yang kedua, edema paru disertai sianosis. Yang ketiga, sakit kepala yang menetap atau visus. Ini ada gangguan HELLP syndrome. Proteinuria. Definisi: lebih dari 300 mg protein urin tampung 24 jam. Rasio protein atau kreatinin lebih dari 0,3 atau lebih 30 mg per mol. Pada urin dipstik digunakan sebagai diagnostik kecuali pendekatan lain belum tersedia. Plus 1, dipertimbangkan sebagai titik potong. Penegakan diagnosa proteinuria. Penegakan diagnosa dari preeklamsi tidak langsung oleh adanya proteinuria. Selanjutnya, sindrom HELLP merupakan gabungan dari beberapa kondisi yang merupakan komplikasi kehamilan yang dapat mengancam nyawa. Selanjutnya, eklamsi. Eklamsi merupakan suatu keadaan di mana serangan kejang tiba-tiba yang dapat dikutil dalam koma, menunjukkan gejala preeklamsi sebelumnya. Istilah eklamsi berasal dari bahasa Yunani yang berarti halilintar. Kata tersebut dipergunakan karena gejala eklamsi terjadi secara tiba-tiba untuk menggunakan terapi MgSO4. Nah, kesimpulannya, seorang bidan itu sebagai indikator risiko
dia harus merujuk, terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan intervensi untuk pencegahan, deteksi dini dan diagnosa. Setelah itu melakukan tata laksana kegawat daruratan. Setelah itu baru melakukan rujukan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, semoga bermanfaat.